سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin dan izin Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, alhamdulillah, pagi ini di hari Senin ya, tepatnya hari yang ke-23 di bulan Muharram 1446 Hijriah, Senin 29 di bulan Juli. Saya Sapredin bersama Kang Onil bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap pagi di program Dialis Rama FM Bandung yang disiarkan di 104,7 Rama FM Sukabumi dan juga Rama FM Cianjur dan 99 Erlangga FM Sukabumi dan streaming kami ya. Ahlan wasahlan, selamat datang, bergabung kepada semua, baik yang sudah setia alhamdulillah, baik yang baru menemukan jalur kami sampai 1 jam ke depan insyaallah. Kabar baik semuanya, mudah-mudahan itu yang kami harapkan, tidak kurang suatu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaninya maupun juga rohanianya. Kalaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit ditimpa musibah ya, sabar, tabah, dan tetap bertawakalah pada Allah Azza wa Jalla. Itu bagian ya, dari ujian tentu saja bagi kita hamba-hamba yang beriman. Demikian pula Anda yang sedang menghadapi beragam macam kesulitan, ketidaknyamanan, dagang, rugi, rumah tangga, aut-autan, Masya Allah, anak-anak belum soleh dan sebagainya. Terima dengan lapang hati dan terus kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla nantiasa memberikan solusi ya, jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya. Perjuangan kita pun terus kita mohonkan pada Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla nantiasa berikan kelancaran, berikan kemudahan pada kita semuanya. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya badi'as samawati wal ardi tal jalal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa Rabbi hab syalihin, Rabbi habli minas syalihin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takulana aidan li awwalina wa akhirina ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu tema tausiah singkat kita pagi ini yang akan kita sampaikan insyaallah ya. Kita akan meneruskan kajian kita buku KMDI jilid 2 halaman 5. Nah, alhamdulillah sudah sampai halaman 5. Apa itu? Yakni muhasabah. Ya, saya ulang, muhasabah. Di halaman 5 materi yang kedua ya. Temanya adalah muhasabah. Yang udah punya buku alhamdulillah semoga bermanfaat, silahkan dibuka buku KMDI-nya di halaman 5. Temanya adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Nah ini dia. Muhasabah itu artinya menghitung. Artinya menghitung kualitas diri.
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini terkenal nih pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, hitunglah diri kalian sebelum nanti dihitung oleh Allah. Evaluadir gitu ya. Jadi dalam hidup ini hendaknya kita pandai menghitung, banyak mengevaluasi diri. Ya, kenapa harus mengevaluasi diri? Karena yang tahu tentang siapa diri kita sebenarnya tentu hanya siapa? Diri kita sendiri dan Allah yang Maha Tahu. Dengan banyak evaluasi itu ada dua keuntungan. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi sejauh mana kualitas hidup kita ini. Banyak maksiatkah, banyak taatkah, banyak ibadahkah, banyak gegabahkah gitu. Dan yang kedua, kita bisa menentukan sikap yang lebih baik ke depan. Tuh. Sehingga insya Allah sisa-sisa umur ke depan kita ini bisa lebih manfaat, lebih efektif lagi. Kalau banyak maksiat kita banyak tobat, ditutupi dengan ketaatan. Kalau masih pedit bagi secap jahe buntut kasih ranta, jadi hamba yang dermawan, begitu seterusnya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Biasanya kalau dihitung oleh orang lain nggak enak kita, ya kan? Paling nggak enak kalau disalahkan sama orang lain. Mending menghitung diri sendiri. Itu yang terbaik ya. Jangan menghitung kebaikan kita yang terberikan pada orang lain. Nah, jangan, tapi hitunglah kejelekan yang telah kita lakukan. Baik, rujukan ayatnya yang pertama saya sampaikan Al-Hasyr Al-Hasyr ayat 18. Yang punya mushafnya enaknya tinggal dibuka, nanti dikasih footnote aja nanti, catatan-catatan kecil. Yang belum punya kumaha tuh, insya Allah mudah banget ya, nanti dikirim ke alamat Anda, langsung aja catat nomor WA. Ya, staf kami akan mengantarkan lewat ekspedisi pengantaran nanti. 0821 1903 1662. Pak Haji Tarsim ya, staf kami nanti kirim alamat yang lengkap, dikirim ke alamat Anda. Boleh saya ulangi? 0821 1903 1662. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil dalam ayat ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Siapa? Mereka yang beriman. Insya Allah termasuk kita ini, pendengar sebat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita betul-betul terpanggil oleh ayat ini menjadi hamba yang beriman. Ittaqullah. Ini kalau saya bikin perintah ada beberapa perintah ini. Yang pertama, kedekatnya hati Allah pada kita. Allah selalu ingatkan pada kita, ittaqullah, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Ya. Wal tandu nafsu ma qaddamat ligat. Nah, hendaklah diri kalian selalu memperhatikan apa yang telah kalian lakukan. Tuh. Jadi artinya dalam hidup ini, sepanjang perjalanan hidup kita ini pasti kan banyak hal yang kita lakukan, telah kita lakukan. Ya kan? Ketaatannya, kemaksiatannya, mungkin yang banyak kita lakukan itu adalah kebaikan dan sebagainya, namun juga mungkin sebaliknya. Dan introspeksi diri, wa tandu nafsu ma qaddamat, apa-apa yang telah kita lakukan di masa silam, maka insya Allah kita akan mengetahui. Ya, kayak anak-anak diberi raport tuh. Raport itu kan cerminan. Ya, raport itu adalah cerminan hasil belajar dia, kualitas belajar dia. Apakah bagus ataukah sebaliknya. Nah, dibuktikanlah dengan raport tersebut. Begitu ya kira-kira yang mudah dipahami. Nah, lantas pada perintah berikutnya, ligot. Nah, ini hebat ayat Tuhan ini. Kenapa kita semua perhatikan, mengevaluasi diri apa yang telah kita lakukan di masa lalu? Ligot tuh untuk hari esokmu, di mana untuk hari akhiratmu.
Ingat hidup kita ini di dunia ini bukan hidup selamanya kan? Ya, bukan hidup selamanya. Tetapi hidup sementara. Ya. Ada 3 pertanyaan tentang kehidupan ini. Rujuk pada Alim 183 bahwa manusia ini semuanya dihantui dengan kematian, tak terkecuali kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mereka akan merasakan kematian. Miskinkah, kayakah, rakyat jelatakah, pejabatkah. Jangan mentang-mentang Anda jadi pejabat, ya abdi macam maut, awan pejabat, begitu. Ya. Ketika sampai waktunya, iza jaa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan seorang pun siapa yang bisa memajukan ataupun memundurkan kematian. Nah, ada 3 pertanyaan tentang kematian ini. Kapan kita mati? Yang pertama ini. Yang kedua, di mana kita mati? Sopang jawabkan. Yang ketiga, apa yang menyebabkan kita mati? Nah, hemat saya 3% itu 3 pertanyaan tadi tong diemutan maka emutan dia maka jawab. Kapan kita mati hanya Allah Maha tahu. Di mana kita mati wa matad di nafsu bi ai adin tamut. Bi ai ardin tamut. Luqman 31 ayat 34. Nggak ada yang tahu apa yang menyebabkan kita mati. Sakitkah, kecelakaankah, wallahu a'lam. Terus kumaha tuh? Yang mesti kita jawab pertanyaan yang keempat. Nah ini harus dijawab. Ulah kumangke, tapi kedungke kumaha. Harus dipersiapkan makan. Apa itu? Pertanyaan keempat. Dalam keadaan apakah nanti kita mati? Eta. Jawabannya cuma 2. Husnul khotimah au su'ul khotimah. Apakah kita mati dalam keadaan baik ataukah jelek? Tuh, mudah-mudahan kita dapatkan dalam keadaan baik ya. Atau husnul khotimah. Nah, untuk mendapatkan husnul khotimah itu diantaranya tadi harus pandai-pandai muhasabah. Nyambungkan di bahasanya. Harus pandai-pandai muhasabah, mengintrospeksi diri. Ya, supaya bahasa Sunda ulah nonde. Jangan keterlanjuran. Ya, gitu. Kalau mungkin sekarang kita ahli maksiat, punten, ada kutip ya, punten. Ya, mudah-mudahan dengan evaluasi diri tadi dan muhasabah tadi, Allah berikan taufik hidayah, kita nyadar dan bertobat kembali pada Allah. Nah, ini penting muhasabah itu. Ya. Nah, kesulitan yang kita alami diantaranya bagaimana supaya kita ini istiqomah dalam kebaikan. Nah, ini dia, ini yang sulit memang. Rasul menyatakan al-iman yajidu yankus, karena kondisi iman manusia tidak ada yang stabil, tapi labil. Yajidu yankus, kadang nambah, kadang ngurangan. Nah, supaya iman kita stabil minimal, ya, apalagi bertambah terus, ini yang lebih hebat lagi. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, gitu kan. Besok kita rencanakan lebih bagus daripada hari ini. Oh, itu hebat itu. Di antaranya banyak talabul ilmi seperti ini. Ya, ini Anda langsung bilang kami di sini. Ya, kita sharinglah. Walaupun alip-alipan ngajinya, yang penting mudah-mudahan jadi ilmun yuntafa'u bih. Nah, itu yang paling penting. Ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan oleh Allah hingga setelah kita paham, tergerak hati kita untuk mengamalkan. Yang kedua, cari sohib-sohib, teman-teman dekat Anda yang beriman, yang ahli ibadah. Minimal nanti bisa jadi motivasi untuk kita. Ya. Yang ketiga tentu sebaliknya jauhi tempat-tempat maksiat. Hindari itu. Ya. Berikutnya ya tentu kita sebanyak berdoa kepada Allah. Di antara doa supaya diistiqomahkan dalam keimanan di Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semoga bermanfaat dan Allah membimbing kita untuk berada di hidayah Allah, dan mudah-mudahan kita terus bermuhasabah. Ya, kita bisa mengetahui kelemahan kita,
dan kita pun bisa memperbaiki di masa yang akan datang hingga akhirnya wa tawaffana ma'al abrar, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih Ustaz Asep Rohidin yang sudah menyampaikan tausiah singkat di pagi ini dengan tema muhasabah, Ustaz. Ya, muhasabah. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp chat dan juga telepon di 0856 212 1047. Iya Ustaz, pertanyaan dari Mama Lina di kawasan Margahayu. Minta penjelasannya tentang bagaimanakah menyikapi seorang bos besar yang tidak amanah terhadap bawahannya. Terima kasih. Dalam Al-Quran itu luar biasa, lengkap sekali pedoman dalam kehidupan, bukan cuma ibadah saja, dalam menghadapi konteks kehidupan bermasyarakat semacam tadi. Quran surah Asr, Allah menyatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di antara 4 tanda seorang yang dijamin tidak akan rugi hidupnya adalah mereka yang selalu saling memberikan nasihat dalam hak dan dalam kesubaran. Kita seringkali berpikir nasihat itu dari atas ke bawah, padahal nggak demikian. Bisa jadi anak ngasih nasihat sama orang tuanya, atau kasus yang Anda sampaikan tadi bisa jadi bawahan ngasih nasihat kepada pimpinannya. Masalahnya wanita dah gitu. Dipecat. Kalau begitu cari orang-orang yang kira-kira disegani oleh beliau. Anak sampaikan itu ya. Itu pun lempeng wae kene wae ya, ada aja musyawarah. Entong demo ribuh kasadayana musyawarah. Kira ada pertemuan, ada rapat, sampaikan dengan baik dengan sopan. Itu termasuk dakwah untuk Anda. Selebihnya ya tentu berdoalah kepada Allah ya. Itu senjata terakhir. Baik, terima kasih. Iya, kemudian Ustadz, pertanyaan berikutnya dari sahabat Rama di kawasan Kopo, ada Pak Hendrik. Dinten di Senin ayeuna ngajalankeun puasa Senin Pak Ustadz. Teras dinten Salasa ngajalankeun saum Senin Ustadz. Kumaha? Tiasan teu pamikir teu Pak Ustadz. Salasa Puasa Senin jauh, puasa Daud Ustadz. Oh, Daud. Kalau bapak ya sudah saum Daud, sudah nggak usah Senin Kamis lagi Pak. Tidak ada saum sunat yang terbaik setelah saum fardu Ramadan yang ada lagi. Itu saum Daud. Ya, semuanya sudah terkapar. Isnin wal Khamis, Ayyamul Bid, terus nyampaknya Daud. Ini tidak usah saum yang lain lagi. Cekap Daud Pak ya. Kalau Anda sudah terbiasa Daud, luar biasa ya. Lanjutkan Pak. Iya, kemudian Ustadz, zakat emas ataupun zakat tijaroh apakah bisa diberikan kepada saudara untuk membayar hutang? Nah, bagus pertanyaannya. Coba lihat At-Taubah surah 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al-ayah. Ya, zakatul mal itu menurut petunjuk di At-Taubah ayat 60 ada 8 asnaf. Boleh Anda berikan kepada salah satu atau beberapa di antara 8 asnaf tersebut. Di antaranya fakir dan miskin. Wal gharimin, mereka yang punya hutang. Apalagi masih ada kaitan saudara. Ini lebih dapat nilai plus. Ya Pak ya, sudah mengeluarkan zakat. Juga yang kedua akan lebih mempererat persaudaraan. Kita tegaskan lagi di Al-Baqarah 177 wa atal mala ala hubbihi zawil kurba. Didahulukan dulu zawil kurba, siapa kerabat dekatmu. Ya, bisa ya, silakan. Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, balaenda Pak Ustaz. Cuman mengabadi. Mau bertanya Pak Ustaz, bagaimana caranya menghadapi penguasa yang dolim Pak Ustaz? Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah itu prinsipnya harus bisa merubah situasi dan kondisi, termasuk diantaranya
merubah tabiat pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, dan seterusnya. Ini memang berat ya. Ya, kan dakwah itu ada dua ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-Imran 110. Mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran. Kalau ngajak kebaikan relatif resikonya tidak terlalu banyak. Nurut atau nolak itu aja. Tapi kalau mencegah kemunkaran, contoh menghentikan kezaliman pemimpin misalnya, wah itu sudah pasang kuda-kuda Pak. Jadi itunya makanya tadi saya sampaikan watawasyu bil haqqi harus berani menyampaikan nasihat dalam hak dan dalam kesabaran. Saya pribadi nggak berani, ya mungkin itu ada kelompok, ada ikatan organisasi dan sebagainya, atau musyawarah dengan teman-teman yang lain. Sampaikan dengan baik-baik ya. Selebihnya berdoa. Iya, silakan sahabat Rama untuk tema di pagi ini muhasabah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Astaf dari Bojong kamu Ustaz. Mangga Pak Astaf. Bang Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tarawih misalnya mempersiapkan untuk hari esok itu dalam arti hari akhirat. Ya betul. Yang diterangkan dari Pak Ustaz. Ya. Surat An-Naml ayat 16 itu Pak berbahas Ustaz. Ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus memperhatikan hari esok ini akhirat? Dan berapa ayat dijelaskan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Aduh, ayat terakhir. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik ketimbang kehidupan dunia. Lebih kekal waktu dan seterusnya. Dunia ini akan ditinggalkan Pak. Sementara akhirat mah bakal disamberkan gitu. Jika Anda punya harta sebanyak apapun, mati ditinggalkan. Jika Anda impak sedekah ke akhirat, nah itu harta samberan. Ya. Kemudian alasan lain kenapa kita sementingkan hidup akhirat, hati-hati, gambaran bahagiakah kita, semesrakah kita nanti di akhirat tergantung kepada amal kita di dunia hari ini. Bahasa Prancisnya masa melak cabai mau jadi nanti bonteng, saya melak bonteng mau jadi cabenya mau saya melak hade mau jadi goreng, melak goreng mau jadi hade. Itu tergantung amalnya kita. Ya Duha ya, Al-Dajalah itu saya 7 dan 8. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kebajikan kalaupun sepadara, dia akan melihat dan merasakan dari hasil kebaikannya, itu pahala surga. Sebaliknya, siapa yang melakukan kejelekan, kalaupun sebesar darah, besar debu, dia akan melihat dan merasakan azabnya. Naudzubillah. Nah itu saja Pak. Kita harus bermuhasabah ya. Terima kasih. Iya, silakan sahabat Rama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Samsudin Pak Ustadz di Tanjungsari. Semua Pak Samsudin mana? Mau menanyakan ini Pak, kemarin kan musim haji. Musim haji. Pertanyaannya, mencukur rambut sampai waktu itu punten Pak Ustadz. Iya. Itu gimana itu Pak? Iya. Hukumnya. Baik. Berdasarkan keterangan seperti apa? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahallul itu ada dua ya. Ada tahallul di tahlik, ada taksir. Ya, tahlik itu adalah di gundulan, bolenang Pak. Kalau taksir digunting sebagian, sedikit. Nah Rasulullah SAW mendoakan kepada yang digundul. Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah limpahkan rahmat kepada yang digundul. Qalu, para sahabat berkata, wal muqassirin, ya Rasul bagaimana yang sedikit? Qala Rasul berdoa lagi, Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah rahmatin mereka yang digundul. Qalu wal muqassirin, gimana yang sedikit? Qala, yang ketiga kali Rasul bersabda wal muqassirin, nusa etik oge gitu kira-kira ya. Jadi artinya keutamaannya digundul ya, digundul Bapak ya, digundul. Ya waktu di Marwah yang digundul dulu, nggak boleh digundul, gunting sebagian tanda tahallul, datang ke hotel digundul. Nah KDM sama begitu, baik umrah maupun haji ya. Mari gabung ADM ya. Nuhun.
Iya, Ustadz, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan dari sahabat Rama, kita jeda dulu usai pesan-pesan berikut ini. Di line Erlangga FM Sukabumi 104,1 Rama FM Sukabumi dan 99,4 Rama FM Cianjur. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan kembali di 0856 212 1047. Untuk tema di pagi ini muhasabah. Muhasabah itu materi nomor 92 KMDI ya, halaman 5. Iya. Di buku Ustadz ya. Iya. Baik, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari sahabat Rama yang sudah masuk. Ya, Pak Aep di Cipedas, Ustadz. Kalau niat umroh mau menyimpan dulu tapi hanya sedikit dulu, Ustadz, atau alias mau nyicil. Alhamdulillah. Boleh tidak, Pak Ustadz? Kang Aep Cipedes sok sumping ka DM. Dinten ayeuna keneh tong dinten ka ka saya. Fastabil khairat. Ya, itu bentuk ikhtiar yang real itu. Ya kalau kita ingin berangkat haji, berangkat umroh, itu ikhtiarnya. Tong niat unggul. Ngimpi ka Mekah, tong ngimpi unggul mau jadi. Ikhtiar maksimalnya berusaha. Ya, memenuhi Quran surah Al-Imran 97. Walillahi al-nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Untuk istita'ah ini harus ikhtiar. Nabung dia ini. Mangga enggak? Tuh disiapkan ku DM. Ya, nabung aja, Rp1, Rp2. Terus Kang Aep Saipudin dah. Kita tena di Gana Soli, getol. Terus yang lainnya pun banyak itu. Mangga silakan, aman ya, mangga. Kapan berangkatnya? Sahakan ya Allah. Pak Rahmat, Mas Alsan Ibu, ya tuh luar biasa itu. Dan yang lain-lainnya. Ya, mangga Pak, sok diantos. Terima kasih. Ya, silakan sahabat Rama, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sarang Pak Didi Cileunyi Pak Ustaz. Aturan Pak Didi mana. Pada itu maros itu dengan sholat kenyangan. Ngesolina tema. Upami sujud. Kalau Akbar terus ada ketemu masjidnya sujud. Biasanya ayeuna sakit Allahu Akbar seperti lima Oh ayat. gitu. Namun terus ngarakeun kan masjid sujud. Kita kumaha jantan ulah rasa nu mana. Mohon. Terus sujud kata Nabi kembali terus dari sarangan gitu. Sakit kebasan. Aduh nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir dalam sholat itu ada dua macam ya. Ada takbiratul ihram, itu takbir ketika membuka atau memulai sholat. Idza kuntum ila sholat fakabir. Kalau kalian mau berdiri melakukan sholat, maka bertakbirlah. Yang kedua yang ditanyakan ini dikenal dengan takbir intikal. Itu takbir dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Ya, ketika Anda berposisi jadi imam, maka takbir intikalnya jangan diemat di hanafa. Mau berdiri misalnya dari sujud rakaat pertama, mau kedua Allahu Akbar, dipastikan itu makmum nggak berudul mihilan imam. Pidosaeun nanti. Rasul menyatakan dan tegas, makmum yang mendahului imam bangkit dari sujud, imam belum bangkit, makmum dah mendahului kan diganti kepalanya dengan kepala keledai. Naudzubillah. Maka intikalnya di atas aja Pak. Allahu Akbar, nah gitu. Mau sujud di rakaat ke-1, ke-2 misalnya, di bawah aja sujudnya. Tapi bukan ketika sujud. Dalam sujud itu bukan baca takbir, tapi baca tasbih. Berdoa pada Allah ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Atau subhana rabbil a'la, silakan pilih. Takbir sebelum sujud Pak, tapi di bawah. Allahu Akbar, tak gitu weh. Dua harokat ya. Nuhun. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Mimin, Ustadz. Apakah sama pengertian al-qarab sama qanaah, Ustadz? Qanaah itu beda Bu. Qanaah itu artinya orang yang menerima. Ya, entah itu rezeki, situasi, keadaan, anak punya suami, anak punya istri, apapun yang telah Allah berikan, terima. Dengan lapang hati, penuh keikhlasan, keriduan, dan syukuri. Qanaah. Nah orang yang qanaah seperti ini, insya Allah akan ditambah lagi rezekinya tuh.
Ya, wa id azrabbukum la in syakartum la azidannakum, ditambah tuh nikmatnya lagi oleh Allah. Begitu. Nah, sulitnya adalah untuk memiliki sikap qanaah ini. Rasul memberikan pedoman, ya, unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat oleh kalian, perhatikan mereka saudara-saudaramu yang kehidupannya jauh di bawahmu. Itu, jangan melihat orang yang di atasmu. Insya Allah akan timbul dengan syukur pada Allah dan qanaah, ya. Baik, Mas. Iya, silakan sahabat Rama. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustad, sareng Kang Onil. Pak Ustad bade naroskeun, hoyong diluruskeun abdi teh dina masalah salat. Tuh. Upami atos terakhir dikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Harus gitu. Tak itu nate kedah ngaos naon Pak Ustad. Atur nuhun, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah ditutup dengan kalimat tahlil tamamah mi'ah. Rasulullah kan tahlil itu penutup penyempurna, Bos, dari zikir-zikir sebelumnya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Titik sampai dia cukup aja. Ya, merujuk hadis orang Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka pas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau zikir ba'da surat fardu sampai tahlil tadi, ufirat khatayahu walau kanat misla jabadil bahr. Tuh akan diampuni kesalahannya kalaupun sebanyak buih di atas air laut. Masya Allah. Ya Bu. Nah terus kita mangga ibu doa. Tentang doa bebas ya. Atau ibu mau zikir yang lain, ya silakan aja. Tapi yang Nabi contohkan tadi sampai situ tercekap Bu. Tinggal berdoa aja lah. Ya. Baik, terima kasih. Kemudian ada sahabat Rama di kawasan Majalaya, Ustadz. Majalaya. Adakah contoh atau dalilnya tentang sholat-sholat hajat dan kapan waktu pelaksanaannya? Ibadah saya menekan dalil sahih Pak Tete. Mohon ya. Hanya pada prinsipnya saya sampaikan, sholat itu hajat sebetulnya. Ketika kita sholat, hakikatnya kita itu sedang selain yunaji rabbahu, beribadah secara khusus pada Allah yang sebetulnya ibadah makhluk juga sebetulnya hajat. Ya, usai sholat entah itu fardu atau sunat, silakan berdoa pada Allah. Begitu ya. Habis tahajud apalagi, habis sholat fardu, mangga berdoa pada Allah. Hajat itu kan keinginan kita hajatnya kamu nih. Iya. Jadi kalau kita ingin menyampaikan hajat kita pada Allah, sampaikan setelah sholat. Sholat apa? Ya sholat yang Nabi contohkan. Baik yang fardu, yang dipintakan Al-Isra 78 maupun yang sunnah. Yang lebih hebat lagi spesifik adalah tahajud. Kenapa? Karena ada dalil. Sepertiga malam itu, waktu-waktu emas itu. Di mana Allah akan turun ila samai dunia. Ke dunia Allah berfirman dengan 3 hal. Yang bertobat akan diampuni, yang minta diperkenankan, yang berdoa akan diijabah. Iya, Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Ima di Tanjung Sari. Pertanyaannya, apa saja yang termasuk perbuatan jolim, Ustadz? Zalim itu artinya perbuatan yang merusak, Bu. Ya. Ada zalim lin nafsi, zalim kepada diri sendiri, zalim kepada Allah, zalim kepada orang lain. Setiap perbuatan makar, merusak, menyusahkan orang lain, baik fisik, lahiriah maupun batin itu zalim. Naudzubillah. Ya, kita sebaiknya diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan Rasul langsung berikan contoh sebagai seorang mukmin itu harus memiliki sikap ruhamau bainahum. Bukan zalim, tapi ruhamau bainahum. Saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai satu dan yang lain. Nah ini dia lulusnya, hebatnya, indahnya jalan Islam itu. Kalau semua umat Islam menerapkan, mengamalkan ajaran ini, maka insya Allah. Apa ukurannya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Ini ukurannya. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai pada dirinya sendiri. Ya. Sudah, yang ini awal lagi. Silakan, Ustaz. Dolim juga adalah melanggar ketentuan Allah. Contoh kasus Nabi Adam alaihissalam.
ketika Allah memerintahkan azam sok cicing di surga, boleh makan apapun cuma satu, fala taqrabah syajar, tan dia mah kade. Jangan kau dekati, karena bisikan setan dia melanggar, itu dolim juga. Maka dalam tobatnya pun coba perhatikan, Rabbana zolamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami telah berbuat dolim kepada diri kami, ya, dan seterusnya. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan kembali pertanyaan dari sahabat Rama, kita jeda dulu usai pesan-pesan berikut ini. Bu, Ibu, ayo saya duluan ya Bu. Ini saya buru-buru. Rama FM bersama Onil dan juga narasumber kita Ustadz Asep Rohidin. Silakan sahabat Rama untuk pertanyaan kembali di WhatsApp, chat dan juga telepon untuk tema di pagi ini, muhasabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz, Pulang. iya sarang gua pada tuh mah Ustaz Alhamdulillah, mangga Pak. hartosna nadir semu wakif nu manawi nu Sumun. dijelaskeun. Sumun. Hatur nuhun Ustaz. Mangga. Ya hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazir itu orang yang ditunjuk menerima wakaf, Pak. Ini Bapak, gua badan wakaf penahan tanah, sumping KDM, Ustaz Kamalegan Ponten di Wawe, upamina itu nazir, Pak. Muwakif itu hamba Allah yang mewakafkan. Nah, dalam wakaf itu, ijab ke wakaf itu harus ada itu. Ya, ada muwakif yang mewakafkannya, ada nazir yang menerimanya, ada saksi, 2 orang saksi, kemudian ada barang ya yang diwakafkannya dan ijab kabul. Gitu, Pak. Tenun. Mangga diakan terus nubada yang wakaf lahan tanah KDM untuk perluasan pontren, insyaallah. Itu dibuka mangga lah, insyaallah. Kemudian Ustadz ada pertanyaan dari Abah Ramlan di kawasan Gajah Mekar. Nah, Gajah Mekar itu tepatnya daerah ini cakap stadionnya, Iya, betul. stadion Jakarta. Betul Ustadz. Katos kaos kadinya dah. Upami muludan Ustadz, contohnya teu ti Rasul teh hatur nuhun. Muludan Muludan. teu aya, Pak. Di Koreaan Kanjeng Nabi SAW waktu sebeneng teu ngayakeun. Malima para sahabat oge teu aya. Generasi berikutnya para tabiin, muridna sahabat teu aya. Tabiin, muridna tabiin teu aya. Kumaha atunya? Itu malah yang ayatnya di kelompok orang lain non muslim. Dan Rasul menyatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, atau nurutan. Ya, siapa yang mengikuti bertasyabuh pada mereka non muslim, ya, maka hakikatnya di bagian dari mereka. Yaitu yang ada adalah mencintai Nabi dengan cara ittiba Rasul, mengikuti sunnah-sunnahnya. Al-Imran surah 3 ayat 31. Ayat tambah jelas ayat dalilnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, katakan Muhammad kepada umatmu, maka ikutilah oleh kalian aku. Yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Saya aku kata akan mencintai kalian dan dosa-dosa kalian pun akan diampuni. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan dari Sukabumi Ustadz. Pada naroskeun orang tua kengeng acis teras sedekah 2,5% Ustadz. Sisana dibagi ka sadayana murang kalihna, terah murang kalihna teh kada sedekah deui 2,5% tanah pintu Ustadz. Nah, gitunya sepumanya we ka budak teh. Harta kolot, harta anak gitu kamu. Harta anak, anak we. Ya tentu saja kewajiban bersedekah itu bukan cuma kewajiban orang tua, tapi kewajiban semuanya. Ketika kita sebagai anak terus dibagi ke orang tua deh, 5 miliar ewang budak yang jajan, umpamina ya, apakah mereka harus bersedekah? Ya iyalah. Wa mimma rujaknahum yunfiqun. Tanda orang-orang bertakwa itu selalu mereka menginfakkan sebagian harta yang telah Allah berikan pada mereka. Ya, melalui pemberian orang tua misalnya dan sebagainya. Mohon.
Kemudian Ustadz, bagaimana cara menyikapi suami yang pulang dari masjid suka ngegibah keadaan mustami yang selalu telat Atuh berjamaah? leungit pahalana. Tahu nggak tuh Pak? Aduh, gibah itu diumpamakan seperti memakan daging bangkai saudaramu. Allahu Akbar. Jangan. Ketika ada teman-teman yang telat dan bukan digibah, didekati, ditaros kunaon sebabna, didakwahi, kasih nasihat ya. Punten. Iya, silakan sahabat ramah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau ini ya sholat duha, mana yang lebih baik kalau saya selalu 4 rakaat ya. Tapi sering banget suka 2. Tapi kalau kadang-kadang 4 sekaligus 1 kali salam, mana yang lebih baik Ustaz? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pilihan Bu. Rakaat ini 2 salam ya mangga. Atau langsung 4 rakaat. Bahkan Aisyah ini menjelaskan ketika Rasul masuk ke rumahku, ya, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah melaksanakan pas sholat duha 8 rakaat. Langsung 8 rakaat. Boleh juga ya. Nun. Iya, kembali pertanyaan berikutnya sahabat ramah. Halo. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sareng Bu Yuyun, kita sekali ke Cimaung. Badai tumaros ieu Pak Ustadz. Upami Ya, bagaimana Ibu? mohon salah. Upami aya jalmi Pak Ustadznya, upami namu teh tara lepas tara hilap anjeunna teh sok ditungtungan ku ngagibah. Tah ari abdi teh ngambil sikap kieu Pak Ustadz. Upami aya jalmi eta teh abdi sok nyumput margi da ditungtunganana sok ngagibah anjeunna di samping aya kaperyogian teh gitu Pak Ustadz. Abdi teh upami anjeunna bade sumping ka bumi teh rada wegah abdi teh nya ayeuna nampina gitu. Yeah. Sok nyumput abdi teh tah kumaha sikap abdi kitu Pak Ustadz. Nah eta dosa atau napi henteu gitu. Ngahindar tina ngagibah gitu Pak Ustadz. Iya. Mohon bangsa kitu Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Tong nyumput Bu. Nggak nyumput segala. Jika ditagih nyumput. Tong nyumput Bu. Ya kumaha tuh payunan ku Ibu. Ngagibah wae kasih nasihat. Buka ke Ibu Quran surah 49 Al-Hujurat 11S 12 punten gitu Bu. Iya ya ayat ya sok auskeun ku Ibu. Teu tiasa ku abi dibacakeun terjemahna. Gitu Bu, itu namanya dakwah. Awak kasihan ya. Jika ada teman kita masih berbuat salah, maksiat, jangan dihindari. Kesempatan kita untuk berdakwah. Sok bismillah Bu. Wantunnya jemaah dialis TMTA itu kena wantun. Terus baca ipah. Ya, dakwah antun tuh ya. Dalam hak itu sampaikan aja Bu. Ya. Ya, kalaupun mungkin pahit tapi itu ketan dalil. Nuhun Bu. Iya, silakan sobat ramah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mau nanyain bagaimana kalau masjid suka dipakai rapat Ya. masyarakat buat kebaikan, Agustusan, itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La masjidu ussisat taqwa. Allah menyatakan bahwa benda-benda masjid itu didirikan harus atas dasar ketakwaan. Termasuk juga memakmurkannya. At-Taubah surah 9 ayat 18. Innama ya'mur masajid Allah man amana billah al-ayat. Itu. Ya sepanjang itu adalah berkenaan dengan kebaikan kemasyarakatan untuk dakwah boleh silakan. Tapi ini mohon maaf ini ya harus menjaga adab-adab masuk masjid. Itu menutup aurat, yang haid hati-hati nggak boleh masuk masjid, masuk yang akdun nikah yang di masjid nggak masalah.
Begitu ya Bu ya. Dulu masjid pada masa Rasulullah SAW itu digunakan untuk berbagai hal kepentingan umat. Ya, gitu Bu ya. Kalau mungkin ada tempat yang lain Bang Dara itu mungkin ya. Aduh, masjid sudah dianggap. Mudah-mudahan itu bisa menjadi dakwah masyarakat mau ke masjid. Itu hanya tinggal nanti diarahkan saja adab-adabnya tolong diperhatikan dan jangan melakukan sesuatu yang melanggar syariat ya. Ya, ngopi, ngebul, ngerokok, itu hati-hati. Ini di masjid ini ya. Baik, terima kasih. Baik Ustaz, karena waktunya hampir habis, mungkin terakhir ada informasi yang mau disampaikan di pagi ini. Terima kasih, alhamdulillah seluruh alumni Jemaah Haji 2024 yang kemarin hadir DM silaturahim terlangsung luar biasa. Dan sehat, dan juga terima kasih pada hamba Allah yang telah menyiapkan diri dan keluarga siap untuk berangkat ibadah umrah bersama Darul Mutakin untuk keberangkatan insyaallah tanggal 27 Agustus sudah fix, dan alhamdulillah mohon maaf sahabat sudah full dan ditutup ya untuk keberangkatan umrah tanggal 27 Agustus alhamdulillah. Nah selanjutnya mulai dibuka lagi untuk keberangkatan umroh di bulan November. Alhamdulillah. Program 12 hari ya. Silakan, ada 2 program plus Kota Thaif dan plus plus Turki. Masya Allah. Sakti ayeuna kene. Mangga silakan merapat ya. Demikian kayaknya, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga pada semua sahabat Islam dan hamba Allah yang telah menitipkan rezekinya untuk perluas lahan wakaf Darul Mutakin Ponten kita. Semoga Allah menerimanya dengan pahala berlipat-lipat ganda. Saya seperti Tuhan terima kasih dan mohon maaf atas kesan kekhilafan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Ustaz Asep Rohidin dalam rangkaian Dialog Islam Rama FM edisi Senin di tanggal 29 Juli 2024. Dari kawasan Monas Selatan 37 Bandung, 104,7 Rama FM Bandung, 99 Erlangga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, dan 99,4 Rama FM Cianjur. Onil bersama Ustaz Asep Rohidin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.